I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamda Siti Hamsana Fitriani MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan menyimak beserta teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan keterampilan menyimak terapeutik. Apa itu menyimak terapeutik? Nanti bakal kita bahas selanjutnya. Sebelum kita bahas, marilah perkenalkan, nama saya Putri Rosida, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, materi kita adalah menyimak terapeutik. Apa sih menyimak terapeutik? Menyimak terapeutik tergolong dalam keterampilan menyimak. Menyimak adalah mendengar dengan disertai kesadaran untuk memahami dan dibicarakan. Apabila mendengar tidak disertai dengan unsur kesengajaan, akan tetapi belum ada pemahaman, maka menyimak mencakup di dalamnya unsur-unsur yang lebih lengkap seperti kesengajaan, pemahaman, penafsiran, seleksi, dan penilaian. Adapun menyimak terapeutik dapat juga diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditunjukkan dalam rangka pengobatan. Pengobatan yang dimaksud ialah dikhususkan kepada masalah-masalah pribadi atau problem mental manusia. Hubungannya dengan pendidikan objek menyimak terapeutik ini adalah siswa yang mengalami masalah pribadi dan seorang guru diharapkan dapat membantu siswanya yang mengalami masalah pribadi pada umumnya dan masalah pembelajaran khususnya. Jadi, jika siswa punya masalah pribadi, bisa dicurhatkan kepada gurunya, dan gurunya itu bisa menjelaskan atau mengasih saran, masukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada manfaat menyimak terapeutik. Apa sih manfaat menyimak terapeutik? Nah, beberapa pakar psikologi berpendapat bahwa keutamaan mendengar atau menyimak bagi anak atau masa sebelum dewasa seseorang rentan terhadap berbagai macam masalah mental dan emosional. Mereka belum memperoleh kestabilan dalam mengelola emosional. Sekolah sebagai sarana anak yang waktunya banyak dihabiskan di sekolah untuk bersosialisasi, untuk berteman, atau untuk menuntut ilmu, serta lebih meningkatkan kualitas dirinya di sekolah, merupakan rumah kedua bagi anaknya. Jadi, seorang anak itu lebih ke 80% kebanyakan lebih bersosialisasi di sekolah ketimbang ke rumahnya. Ibarat itu sekolah adalah rumah kedua untuk dia. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Apa sih yang terlibat dalam menyimak terapeutik itu? Nah, di sini tuh ada 5 keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Yang pertama adalah memutuskan perhatian. Memutuskan perhatian. Seorang penyimak terapeutik selalu berusaha menciptakan lingkungan yang tenang dan menjaga harga diri pembicara. Misalnya dengan menyekat ruangan agar terhindar dari sumber kegaduhan, keributan, atau kerusuhan yang terjadi. Nah, yang kedua, ada memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian dalam ditujukan oleh penyimak melalui mimik, gerak tubuh, respon bagian tubuh lainnya. Misalnya jika mendengar kurang mengerti tentang hal-hal yang dibicarakan penutur, maka ia akan mengerutkan dahinya. Jika penutur menyiratkan kebahagiaan, maka penyimak tersenyum dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa membaca dari mimik wajah atau postur tubuh mereka jika mereka kayak merasa bahagia atau merasa marah. Seperti ini yang di samping ya.
Orientasi tubuh secara langsung terhadap hadapan dengan pembicara, yaitu dengan menatap mata si pembicara dan pembicara. Ini akan menunjukkan arti menghargai sesama pembicara atau tidak merasa tidak dilalaikan. Nah, baik. Nah, yang kedua ada mengarahkan badan ke pembicara, yaitu sama seperti hal yang tadi yang pertama, menghadap-hadapkan atau menghadapi muka si pembicara, tidak melalaikan wajah si pembicara atau menatap matanya, mengarahkan badannya dan atau tidak mengarahkan badan ke lain, harus menghadapkan badan kita ke si pembicara. Nah, yang C adalah menempatkan badan pada jarak yang internasional dan berdekatan dengan pembicara, sama seperti yang pertama dan kedua, yaitu menempatkan pada jarak yang internasional, yang formal, yang tidak terlalu kelihatan jauh banget gitu, bukan ya, berdekatan dengan pembicara, yaitu seperti kita ngobrol pada biasanya berdekatan seperti ini, tidak yang ketika dia mengobrol kita harus menjawab gitu, itu tidak baik. Kita dianggap juga tidak menghargai si pembicara. Kita harus menghargai pembicara kalau kita juga mau dihargai. Di sini juga ada menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Apa sih itu iklim komunikasi yang mendukung? Nah, seorang penyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan komunikasi yang mendukung sehingga penutur dapat menyampaikan pesan-pesannya dengan baik. Terciptanya iklim komunikasi yang kondusif akan memanfaatkan sikap positif yang baik. Di sini ada beberapa respon tidak menerima dengan baik. Berikut contohnya di jenisnya. Nah, sini ada menyuruh atau mengarahkan. Apa sih menyuruh dan mengarahkan? Ketika kita berbicara, kita tidak diperbolehkan untuk menyuruh atau mengarahkan pembicaraan mereka ke yang lain. Kan itu sangat tidak baik untuk perespon. Nah, yang B, memberikan peringatan atau menyangkal. Sama, di saat dia sedang berbicara, kita tidak boleh menyangkal pembicaraan mereka. Kita harus mendengarkan mereka berbicara hingga selesai. Yang C, mengandung kandungan moral bersifat menasehati. Yang D, menyarankan atau memberi usulan. E, menilai serta mengkritik. Nah, ini mengkritik. Mengkritik itu sangat tidak boleh. Di saat kita sedang berbicara, kita tiba-tiba mengkritik, itu sangat tidak boleh, tidak baik. Kita boleh mengkritik jika kita sudah selesai berbicara dengan pembicara. Yang F ada mengintrospeksi, menganalisis, mendiagnosis, menyatakan simpati, bertanya, mengintegrasi, mengganggu atau berolok-olok. Nah, berolok-olok itu sama saja dengan kita mengajak mereka ya. Ketika kita berbicara, kita tidak boleh untuk mengolok-olok atau mengeledek pembicara kita. Ketika kita berbicara, contohnya kita bicara, kita diejek-ejek, diolok-olok kayak yang lain gitu, itu sangat tidak boleh. Itu termasuk perespon yang sangat tidak baik, dianggap juga tidak menghargai lawan pembicara kita. Di sini ada karakter iklim komunikasi yang sehat dan dapat dikondisikan oleh penyimak, yaitu yang pertama ada deskriptif, artinya penyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicara tanpa unsur menilai. Yang kedua ada berorientasi masalah, artinya menyimak tidak memberikan respon seolah dia sedang mendiktekan masalah. Seperti ini contohnya, ketika pembicara sedang berbicara dan si menyimak tidak merespon seolah dia tidak mendengarkan si pembicara sedang berbicara. Nah, yang ketiga ada spontan. Apa sih spontan? Spontan artinya bersikap jujur atau berbicara dengan jujur. Contohnya seperti ini. Nah, bersikap seperti jujur tuh ketika penyimak aturan dia tidak berbicara seperti itu, tapi dia refleks atau mengucapkan kata-kata itu yang sepertinya harus seperti yang seharusnya tidak ia ucapkan. Tiba-tiba dia refleks dan berbicara jujur kepada si pembicara. Nah, yang keempat ada empatis, artinya penyimak memperlakukan pembicara secara demokratis dengan memperlakukan pembicaraan dengan acuh tak acuh. Nah, seperti ini ya contohnya. Ketika sama seperti nomor 2, ketika si pembicara sedang berbicara, si penyimak tidak meresponnya atau mengabaikannya. Padahal
si pembicara sedang berbicara. Dia mengacukannya kayak bodo amat seperti ini ya, acuh tak acuh atau tidak meresponnya dengan baik. Nah, yang 5, kebersamaan artinya penyimak melakukan pembicaraan secara demokratis dengan memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbicara. Nah, yang ini seperti ini juga. Ketika dia berbicara, kebersamaannya itu harus benar-benar ada. Ketika pembicara berbicara dan si pembicara itu mengasih kesempatan untuk menyimak si penyimak berbicara atau berargumentasi berdua. Nah, itu sangat kebersamaannya benar-benar harus didapatkan. Nah, yang 6 ada profesionalis, artinya hendaklah penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pemikirannya. Sama seperti, jadi yang profesionalis itu inti dari semuanya itu kayak meninjau kembali gagasan atau pemikirannya. Di sini juga ada memberikan respon dengan benar. Memberikan respon secara tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara mengalami jenis respon yang bersifat kondusif dan tidak kondusif bagi eksplorasi yang dirinya yang melakukan pembicara. Beberapa alasan yang menyebabkan penyimak melakukan interupsi terhadap pembicaraan yaitu yang pertama, telah memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pengirim pesan atau komentar yang diberikan. B. Terlalu cepat mengambil keputusan. Yang saya ingin dianggap sejajar dengan pembicara dengan cara aktif memberikan informasi atau mengoreksi pembicara. Kegiatan menyimak terapeutik yang efektif dapat dicapai apabila penyimak memiliki minat yang cukup untuk mendengar, memiliki kapasitas untuk peduli dan berharap banyak untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan. Jadi kita harus memiliki kapasitas kepedulian dan rasa perhatian kita ketika kita mendengar seseorang berbicara, agar kita bisa mengambil atau memahami pesan-pesan atau moral yang si pembicara sampaikan. Nah, saya punya pantun nih, menggoreng ikan dicampur bakmi, digorengnya dipisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam membawakan presentasi ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.